Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran tanaman hias dengan tema persyaratan media tumbuh tanaman hias. Untuk membuat media tanam, kita harus memperhatikan beberapa syarat. Yang pertama, tidak mudah melapuk dan terdekomposisi. Yang kedua, airase dan drainasenya baik. Yang ketiga, mampu mengikat air dan zat hara secara optimal. Kemudian, tidak menjadi sumber penyakit dan hama. Kita usahakan media yang kita gunakan adalah dalam keadaan steril. pH yaitu antara 5 dan 6. Kemudian juga harus kita perhatikan mudah diperoleh. Jenis dan komposisi media tanam itu dibagi menjadi dua berdasarkan bahan penyusunnya. Ada bahan organik. Bahan ini berasal dari komponen organisme hidup yang telah mati. Misalnya pembusukan daun, hewan yang sudah mati. Yang kedua adalah bahan anorganik. Bahan ini berasal dari pelapukan batuan induk di dalam bumi, biasanya dalam bentuk mineral. Bahan organik yang pertama sebagai media tanaman hias adalah arang kayu. Arang kayu ini tidak mudah lapuk, tidak mudah ditumbuhi jamur atau bakteri. Hanya cocok untuk daerah yang kelembaban yang tinggi. Arang juga sukar menyimpan air dan unsur hara. Yang kedua, pakis. Pakis ini berasal dari batang tanaman pakis yang sudah tua dan mengering, digunakan sebagai media tanam. Kelebihannya adalah dia memiliki airase dan drainase yang bagus. Kelemahannya dia ditumbuhi lumut dan mudah melapuk. Nah, pakis ini biasanya digunakan pada semua fase pertumbuhan tanaman anggrek, mulai dari kompot, seedling, remaja, hingga berbunga. Media tanam yang ketiga adalah kompos, hasil dari fermentasi tanaman atau limbah organik menggunakan IM4. Nah, kelebihannya dia dapat mengembalikan kesuburan tanah. Dia juga menjadi fasilitator dalam penyerapan unsur nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang keempat adalah moss. Moss ini berasal dari akar-akar pakuan atau tanaman kadaka. Moss biasanya digunakan untuk bibit tanaman seedling anggrek karena dia menyimpan air dengan kelembaban yang tinggi. Cuma untuk tanaman yang sudah remaja dan dewasa itu jarang menggunakan karena moss akan lapuk terlebih dahulu. Yang kelima, pupuk kandang. Pupuk kandang itu berasal dari kotoran hewan. Kandungan unsur haranya, natrium, fosfor, dan kalium itu sangat lengkap sebagai media tanam. Biasanya berasal dari kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam. Yang keenam, sabut kelapa memiliki keunggulan penyimpanan air yang cukup tinggi. Kelemahannya adalah dia mudah lapuk dan membusuk. Sabut kelapa ini bisa kita buat sebagai kokopit. Hanya saja kandungan taninnya yang cukup tinggi bisa menjadi racun untuk akar. Biasanya dilakukan perendaman untuk menghilangkan zat taninnya.
Yang ketujuh, sekam padi. Biasanya dibuat dulu menjadi sekam bakar, karena sekam bakar ini bagus, tidak mengandung lagi mikroba patogen, dia sudah steril dalam proses pembakaran. Kandungan karbonnya juga cukup tinggi, hanya saja sekam bakar mudah lapuk. Yang kedelapan, humus, hasil pelapukan bahan organik. Biasanya kita jumpai pada lapisan tanah atas atau topsoil berwarna gelap dan terlihat gembur. Media tanam bahan organik memiliki kekurangan, yaitu mudah melapuk, sehingga kita bisa menggunakan bahan anorganik disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan kita tanam. Yang pertama adalah gel. Gel ini berupa kristal polimer, biasanya sebagai tanaman hidroponik, yaitu tidak menggunakan tanah. Kelebihan gel, praktis dan efisien. Warnanya beraneka ragam sehingga dapat mempercantik tampilan tanaman hias kita. Kekurangannya, gel tidak cocok untuk tanaman hias yang berakar keras seperti adenium dan bonsai, karena pertumbuhan akarnya bisa memecahkan pas bunganya. Bahan anorganik yang kedua adalah pasir. Biasanya pasir yang digunakan berasal dari pasir malang dari gunung berapi. Digunakan untuk penyemaian benih, pertumbuhan bibit tanaman, dan perakaran stek batang. Pasir ini dapat meningkatkan sistem aerase dan drainase pada media tanam. Kekurangan media pasir yaitu kohesi dan konsistensinya sangat kecil sehingga mudah terkikis oleh air atau angin. Kohesi dan konsistensi yaitu ketahanan terhadap proses pemisahan. Yang kedua, media pasir lebih membutuhkan pengairan dan pemupukan yang lebih intensif karena dia tidak bisa mengikat unsur hara dan air. Untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi persyaratan media tanam, silahkan kerjakan soal di bawah ini. Semoga sukses. Demikian penjelasan Ibu tentang persyaratan media tanam sebagai tanaman hias. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.